Bagus, Lukas menginstruksikan. Besok, Anda datang ke sisi villa ini lebih awal untuk melakukan perjalanan dan berlabuh dengan saudara Anda tentang spesifik pelatihan. Kami akan berangkat pada malam hari. Oke, Roma setuju. Setelah menutup telepon, Raya bergegas untuk bertanya, Bu, apa yang kakek katakan di telepon? Mengapa saya mendengar Anda mengatakannya seolah-olah Master Renza memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan? Ya, Roma berkata, Grandmaster Renza meminta kakekmu dan saudara iparmu untuk pergi ke Surabaya besok dengan orang lain. Sepertinya ada 2 orang penting lagi yang membutuhkan pengawalan mereka. Raya mengangguk dengan lembut dan mau tak mau bergumam, Bu, apakah menurutmu Tuan Renza tidak akan mendapat masalah? Dia sudah lama tidak bertanya pada kakek dan yang lainnya, dan kali ini untuk Surabaya, selalu terasa sangat sensitif. Roma menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan ini, Tuan Renza juga tidak membiarkan saya pergi ke sana. Raya berkata, Bu, saya akan memanggilnya. Jika dia membutuhkan, saya ingin pergi bersamanya. Roma berkata dengan susah payah, Raya, kamu lupa instruksi Master Renza, dia belum ingin kamu menunjukkan wajahmu. Bagaimanapun, identitasmu sangat sensitif. Dia bahkan tidak ingin kakek dan iparmu tahu bahwa kamu masih hidup. Raya berkata dengan tegas, kalau begitu aku juga akan bertanya padanya. Benar-benar tidak bisa, aku bisa menyamar dan mengikutinya sebagai pelayan, dan kemudian tidak ada pria yang menyamar sebagai wanita sebagai asisten baik-baik saja. Roma berkata tanpa daya, kalau begitu, Anda sebaiknya bertanya sendiri padanya. Tetapi Anda juga harus memahami proporsinya. Jika Anda tidak diizinkan untuk pergi saat ini, Anda tidak boleh terlalu memaksakan, jangan sampai dia berpikir Anda tidak tahu apa yang dilakukan. Oke Ibu, Raya menjawab, buru-buru mengeluarkan ponselnya, berjalan ke kamar tidur di dalam, dan menelepon Tama. Tama sedang dalam perjalanan kembali ke kota dengan mobil. Menerima panggilan Raya membuatnya merasa terkejut dan seolah-olah itu wajar. Kemudian, dia mengangkat telepon dan bertanya sambil tersenyum, Raya, mengapa kamu meneleponku saat ini? Raya berkata, Tuan Renza, saya mendengar bahwa Anda akan pergi ke Surabaya, dan juga membiarkan kakek saya dan yang lainnya pergi untuk membantu. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah Anda membawa saya? Tama memikirkannya dan berkata, Raya, identitasmu masih sangat sensitif. Orang Jepang masih mencarimu di mana-mana sejauh ini. Aku yakin mereka pasti memiliki banyak mata dan telinga di Surabaya. Jadi kamu tidak boleh keluar dan menunjukkan wajahmu. Untuk saat ini, Raya berkata dengan nada agak cemas, Tuan Renza, meskipun dengan kekuatan saya tidak berani mengatakannya dengan sangat luar biasa. Tetapi tentu saja tidak akan memperlambat Anda. Dan juga dapat berada di tingkat alien sampai batas tertentu bagi Anda untuk berbagi khawatir. Tolong bawa aku bersamamu. Aku bisa menyamar dan tidak akan terlihat. Tolong bawa aku bersamamu, Tama berkata sambil tersenyum. Perjalanan saya ke Surabaya bukanlah masalah besar. Hanya 2 atau 3 hari dan saya akan kembali. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Mengatakan itu, dia menambahkan, saya berjanji, setelah angin berlalu setelah beberapa saat, saya pasti akan membawa Anda bersama saya ketika ada hal seperti ini lagi. Raya mendengar di sini, juga tahu bahwa Tama tidak akan berubah pikiran, tetapi ada baiknya kalimat terakhir dia meninggalkannya dengan beberapa saat harapan, jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu kamu tidak boleh lupa. Sudah lama aku tinggal di hotel, kebosanan adalah yang kedua. Terutama karena aku merasa tidak bisa melakukan apapun untukmu, benar-benar ada perasaan bahwa aku sia-sia. Jangan khawatir, Tama tersenyum tipis, di masa depan, pasti akan ada tempat untuk kamu gunakan. Tepat ketika Tama baru saja menenangkan Raya, Chen Sucipto, yang berada di Bandung, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Yoshua. Hari-hari ini, dia menghabiskan setiap hari seperti setahun.
Bukan karena dia dalam suasana hati yang buruk atau dalam situasi yang menyedihkan sehingga dia merasa seperti ini, tetapi dia telah menantikan hari festival Qingming segera datang. Karena hari festival Qingming akan menjadi hari di mana keluarga Renza benar-benar mundur dari panggung. Begitu keluarga Renza tumbang, keluarga Sucipto bisa terus duduk kokoh di posisi keluarga nomor 1 di negeri ini. Terlebih lagi, dengan sekutu yang kuat seperti Yoshua, seseorang tidak hanya dapat menghilangkan ancaman di masa depan, tetapi bahkan memiliki kesempatan untuk naik ke level berikutnya. Ketika dia melihat Yoshua menelepon, Chen Sucipto sedikit bersemangat dan menjawab telepon dan berkata, "Yoshua, apa yang ingin kamu katakan padaku ketika kamu menelepon begitu terlambat?" Yoshua berkata dengan suara dingin, "Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa pada pagi hari tanggal 5 April saya akan memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Winarta, dan kemudian di depan seluruh keluarga Renza, orang tua saya akan dimakamkan di sana." Ketika Chen Sucipto mendengar ini, seluruh orang itu sedikit terkejut dan bertanya, "Yoshua, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan menunggu sampai kelima menyelesaikan keluarga Renza dan keenam sebelum memindahkan peti mati orang tuamu ke sana?" Berubah, Yoshua berkata dengan tegas, "Front bencana memiliki beberapa masalah di luar negeri. Saya harus pergi ke Timur Tengah segera setelah saya selesai menyelesaikan keluarga Renza, dan saya merasa bahwa memindahkan peti mati orang tua saya pada hari leluhur keluarga Renza. Upacara akan lebih dari membuat keluarga Renza kehilangan muka." Chen Sucipto buru-buru berkata, "Itu pasti. Jika Anda dapat membuat mereka tidak mungkin menyembah leluhur mereka pada hari Qingming, dan sebaliknya menyembah orang tua Anda, maka wajah keluarga Renza pasti akan hilang." Yoshua mencibir, "Aku ingin lebih dari itu. Saya ingin peti mati semua leluhur keluarga Renza dilucuti dan mayat mereka dikuburkan di pegunungan, untuk memberi ruang bagi orang tuaku. Selain itu, saya ingin mengeluarkan cahaya Renza dan membakar tulangnya. Ketika saatnya tiba, kamu akan menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri." "Astaga, itu kehormatan besar, kehormatan besar." Chen Sucipto berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, aku akan kembali ke Surabaya besok. Saya akan berada di sana lebih awal pada tanggal 5 April bahkan jika hujan pisau dari langit." "Oke," Yoshua berkata dengan datar. "Kalau begitu sampai jumpa tanggal 5 April." Chen Sucipto ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yoshua sudah menutup telepon sebelumnya. Pada saat ini, Chen Sucipto tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada kepala pelayannya Anton, "Anton, kemasi barang-barangmu dan siapkan pesawatnya, kita akan kembali ke Surabaya." Anton juga sangat bersemangat ketika mendengar ini. Keluarga Su awalnya lahir dan besar di Surabaya, dan Surabaya adalah panggung terbesar bagi mereka. Jika bukan karena banyak perubahan yang terjadi beberapa waktu lalu, bagaimana dia bisa pergi dengan lelaki tua itu, bersembunyi sampai ke selatan? Mendengar bahwa lelaki tua itu akhirnya kembali, Anton secara alami bersemangat dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya Tuan. Kemudian saya akan mengatur bawahan saya untuk mengepak barang bawaan, dan kemudian memberitahu kru untuk bersiap-siap lepas landas, dan kami akan berangkat besok pagi." Mustahil. Chen Sucipto buru-buru melambaikan tangannya dan menyangkal, "Kita tidak bisa pergi besok pagi, beritahu kru untuk pergi besok malam." Di malam hari, Anton berkata, "Tuan, akan sangat terlambat ketika Anda kembali ke rumah setelah perjalanan panjang di malam hari, dan itu akan menunda istirahat Anda." "Tidak masalah," Chen Sucipto berkata tanpa ragu-ragu, "harus pergi di malam hari. Saya tidak bisa membiarkan orang tahu tentang kembalinya saya ke Surabaya untuk saat ini. Itu pasti akan menyebabkan masalah yang tidak perlu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.